tuh udah 40 tahun kali, lebih ya, 40, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda. Berbeda. Itu iya, berbeda, kehidupan yang berubah itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Chandra, pasti kita dimotivasi. Ini motivator yang tangguh. Itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan. Luar biasa, kepribadian yang beda, luar biasa. Ya. Jumpa kembali teman-teman di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan gitu tentang pada waktu Tuhan berkenan, Tuhan akan pulihkan kita. Jadi pada waktunya Tuhan, pada saatnya Tuhan, tidak bisa seenak kita. Nah, parameter Tuhan itu apa? Coba kita simak di dalam Yesaya 49 itu. Saya dapat impresi benarnya hanya di pasal 49 ayat 8, tapi mungkin lebih baik dibaca dari kitab Yesaya pasal 49 dari ayat 8 sampai 13, jadi bisa lebih clear gitu. Nah, ini saya coba bacakan. Judulnya itu Sion dipulihkan. Sion dipulihkan dalam arti kata saya umpamakan Sion itu adalah kita dipulihkan, kita yang dipulihkan gitu. Beginilah firman Tuhan, pada waktu Tuhan berkenan, Tuhan akan menjawab kita. Pada hari Tuhan menyelamatkan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan telah membentuk dan memberi kita menjadi perjanjian bagi umat manusia gitu, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Nah, ini saya artikan di sini kalau dari pengalaman saya, impresi yang saya dapat gitu. Jadi seolah-olah pada saatnya Tuhan gitu, pada waktu Tuhan berkenan, berarti kan pada saatnya Tuhan gitu, Tuhan akan menjawab kita. Berarti waktu Tuhan belum berkenan, kita seolah-olah seperti digantung gitu. Nah, itu yang benar-benar kita merasakan bahwa Tuhan seperti tidak ada gitu. Kita bisa frustasi, kita bisa dispresi, karena seolah Tuhan diam saja gitu. Tuhan tidak melakukan apa-apa, Tuhan tidak menggerakkan hati kita apa-apa. Ya karena memang belum waktunya Tuhan. Nah, waktu saat kita belum waktunya Tuhan, ini adalah proses gitu, proses bagaimana kita diuji coba, diizinkan terjadi dengan berbagai-bagai masalah, dengan berbagai-bagai rintangan gitu. Nah, ini Tuhan mau menguji kita sampai seberapa siap iman kita gitu, sampai seberapa siap pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan gitu, yang bisa kita tangkap. Nah, nanti kalau yaitu jadi pada waktu Tuhan berkenan, Tuhan akan menjawab, dan pada hari Tuhan menyelamatkan, Tuhan akan menolong kita. Jadi yaitu ada waktunya Tuhan gitu teman-teman, nggak bisa seenaknya parameternya kita. Ya problemnya cuma masalah waktu Tuhan itu kadang-kadang bisa dinilai cepat sekali, bisa juga dinilai lama sekali gitu, karena parameter Tuhan satu hari sama aja 1000 tahun, 1000 tahun sama aja dengan satu hari. Jadi parameter Tuhan itu berbeda dengan parameter kita. Kenapa? Karena Tuhan itu parameternya kekal gitu, nggak berbatas. Sedangkan kita kan selalu dibatasi gitu. Nah, Tuhan itu kekal. Jadi buat Tuhan umur kita pun juga buat Tuhan mudah sekali. Tuhan mau perpendek, mau perpanjang gitu, untuk Tuhan mudah sekali. Jadi buat Tuhan tidak ada istilah terlalu cepat dan tidak juga ada istilah terlalu lambat gitu. Dengan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Nah, Tuhan telah membentuk dan memberi kita menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangun bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Jadi maksudnya di sini
Tuhan sengaja persiapkan kita sampai kita mengenal kebenaran, mengerti akan kebenaran itu, dan berani itu melakukan kebenaran itu. Nah, saat itu kita akan jadi tontonan banyak orang gitu. Nah, saat kita melakukan firman Tuhan itu, dan saat waktunya Tuhan berkenan, pada saatnya waktu Tuhan datang, mungkin otomatis orang-orang akan melihat dari sisi, karena orang duniawi, dia pasti akan melihat dari sisi duniawi gitu. Kok di dalam kita ada beda gitu, beda banget dengan orang-orang pada umumnya. Ya, kalaupun kita dalam kondisi yang bermasalah, tetap kita tenang saja gitu. Dalam kondisi kita berkelimpahan, kita juga bisa tenang saja. Dalam kondisi gagal, kita juga bisa tenang. Dalam kondisi sukses, kita juga tidak jumawa, kita juga tetap tenang. Nah, karena ulah semacam ini yang kita terjadi itu, karena kita mengenal, mengerti, serta melakukan firman Tuhan, kita akhirnya makin mengenal bahwa hidup ini bukan parameternya di dunia sekarang. Sehingga apapun yang terjadi di dunia sekarang, bagi kita yang lebih mengenal, lebih mengerti, lebih berani melakukan firman Tuhan, itu kejadian apapun yang terjadi di dunia fana ini tidak menjadikan satu hal yang sangat menekan kita, dan sebaliknya tidak juga menjadi satu hal yang mengangkat kita gitu. Ya biasa-biasa saja gitu. Karena ukuran kitanya sudah bukan dunia sekarang, ukurannya sudah kita bicara di alam akhirat yang kekal nanti gitu. Kenapa bisa begitu? Karena kita sudah lebih mengenal dan mengerti akan firman Tuhan gitu. Intinya gitu. Tapi Tuhan cuma ingetin bahwa kalau kita sudah mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan, ya Tuhan akan menunjukkan janji-janji Tuhan bagi kita semua gitu. Bagi seperti firman-Nya, apa yang firman katakan itu kan bukan untuk cuma kita, untuk semua gitu yang mendengar firman itu, mengenal, mengerti firman itu, dan berani melakukan firman itu, ya otomatis seperti tabur tuai gitu. Jadi semua akan menerima itu. Nah, bagi orang dunia yang tidak melakukan itu, kita adalah menjadi contoh gitu, bahwa janji-janji Tuhan itu bisa digenapi melalui kita gitu. Cuman dengan kondisi kita yang sudah dibentuk oleh Tuhan gitu, dibentuk oleh Tuhan karena pengenalan pengertian tadi gitu, sehingga kita berbeda gitu, berbeda karena apapun yang terjadi di dunia ini adalah sifatnya fana, sementara. Jadi apabila kita gagal, kita tidak terlalu depresi, apabila kita sukses juga tidak terlalu jumawa gitu, biasa-biasa saja, karena yang kita pikirkan sekarang sudah lebih ke pengenalan pengertian yang untuk kehidupan yang akan datang di akhirat, di surga nanti gitu. Tapi Tuhan tetap ingin buktikan janji-janjinya kita tuai gitu. Bagi orang yang benar, kita tuai janji-janji Tuhan, sehingga jadi tontonan gitu, jadi tontonan orang-orang awam, orang-orang dunia yang belum mengenal dan mengerti akan Tuhan. Tuhan butuh itu gitu. Nah, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, nah ini maksudnya kan orang-orang terkurung itu kan jadi orang-orang yang tidak bisa balik seperti apa yang Tuhan rencanakan dari awal. Yang Tuhan rencanakan dari awal itu kan orang hidup sesuai dengan perintah dan peraturan Tuhan di firman-Nya gitu. Itu berarti orang yang masuk ke dalam apa yang Tuhan inginkan. Nah, kalau terkurung di sini seorang kan orang yang terjebak, terkurung, tidak bisa lompat kembali ke situ gitu, ke apa yang firman, perintah, dan peraturkan. Ini maksudnya terkurung seperti itu. Nah, Tuhan bilang keluarlah gitu kepada orang-orang yang ada di dalam gelap. Nah, ini balik lagi karena kalau kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, tidak mengenal dan mengerti firman Tuhan, Tuhan katakan bahwa kita ini dalam gelap gitu. Karena yang namanya firman itu, Tuhan itu adalah terang gitu. Jadi Tuhan panggil, suruh kita jangan terkurung, untuk kita balik ke melakukan firman juga. Kita juga jangan ada di tempat gelap, kita mesti di tempat terang untuk kembali melakukan firman juga gitu. Nah, ini Tuhan ingetin itu. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di skala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Nah, ini Tuhan juga janji gitu. Tuhan nyatakan bahwa kalau kita dalam proses mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan itu mengalami proses gitu, ya belum dipulihkan oleh Tuhan, ya tapi tetap dalam hidup kita Tuhan cukupi gitu. Ya itu diumpamakannya
meskipun kita hidup di dalam bukit yang gundul, tetap ada rumput bagi kita kok. Jadi Tuhan jamin itu gitu. Jadi waktu kita belajar, kita belajar mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, jaminan Tuhan seperti itu gitu. Jadi kita tidak pernah merasa kekurangan, kita selalu cukupi, dan kita tidak pernah merasa kelaparan karena bukit gundul pun bisa berumput gitu. Itu karena ada perlindungan dari Tuhan gitu. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa kita. Sebab, nah ini saya ulang lagi, kita tidak menjadi lapar dan haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa kita. Sebab penyayang kita akan memimpin kita dan akan menuntun kita ke dekat sumber-sumber air. Jadi Tuhan declare, Tuhan nyatakan bahwa apabila kita mau mengenal, kita mampu mengerti dan melakukan firman Tuhan, Tuhan jamin seperti itu. Tuhan itu yang menuntun kita, Tuhan yang tadi dikatakan menuntun kita, Tuhan yang memimpin kita gitu. Jadi kalaupun ada kita jalan di padang gurun di terik matahari juga, kita tidak akan sampai ngerasa sampai kepanasan gitu. Seperti itu gitu. Jadi Tuhan itu sayang kita, Tuhan itu akan pimpin kita, dan Tuhan itu akan tuntun kita ya dalam proses mengenal, mengerti dan melakukan kebenaran ini. Ya Tuhan akan terus cukupi kita gitu. Tuhan di sini digambarkan bahwa ya Tuhan akan beri sumber-sumber air kehidupan buat kita yang sedang belajar mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan gitu. Tuhan akan membuat segala gunung Tuhan menjadi jalan, dan segala jalan raya Tuhan akan Tuhan ratakan gitu. Jadi maksudnya ya kalau diumpamakan kehidupan ini kita ketemu dengan gunung, ya gunung itu Tuhan di sini katakan bahwa gunungnya akan dibuat jalan gitu. Nah, jalannya itu Tuhan akan ratakan gitu. Jadi meskipun diibaratkan gunung ini masalah-masalah, ya Tuhan akan mencarikan solusi terhadap masalah-masalah tersebut, dan Tuhan akan memudahkan gitu bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan gitu. Di dalam Tuhan digaris bawahi, ya berarti kita mesti hidup sesuai dengan firman Tuhan. Untuk kita bisa hidup sesuai firman Tuhan, berarti kita harus lebih mengenal dan mengerti firman Tuhan lebih dulu gitu. Kalau enggak, kita tidak bisa hidup di dalam firman Tuhan gitu. Jadi Tuhan jelaskan seperti itu. Jadi kalau sampai masalah-masalah itu ada, Tuhan yang akan membuka jalannya, dan apabila jalannya ada, Tuhan yang akan mempermudah gitu bagaimana untuk kita bisa keluar dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapin karena adanya masalah tadi gitu. Nah, Tuhan di akhirnya juga ingatkan bahwa lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara, dan dari barat, dan ada dari tanah sini. Maksudnya kan setelah kita pada waktunya Tuhan kita dianggap sukses gitu, bisa mengenal, mengerti firman Tuhan, ya masalah sudah dipinggirkan semua oleh Tuhan, ya pasti Tuhan akan memberikan satu keselamatan kan, karena memang kita melakukan firman, dan Tuhan juga janji akan kesuksesan duniawi gitu. Itu paket tambahannya. Nah, ini mungkin diumpamakan yang namanya orang-orang datang dari segala penjuru itu adalah ya Tuhan akan bekali kita dengan tim yang dari Tuhan, tim orang-orang yang takut akan Tuhan. Berarti orang-orang yang benar akan berkumpul menjadi tim kita untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada di yang sedang kita hadapi. Nah, sampai kita mencapai keselamatan akhirat, dan paket tambahannya ada kesuksesan duniawinya. Nah, berujung bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Jadi kembali lagi, Tuhan tahu bahwa waktu orang belajar mengenal, mengerti akan firman Tuhan dan belajar melakukan keberanian melakukan firman Tuhan, Tuhan tahu kok bahwa kita berasa akan ditindas gitu. Karena waktu kita melakukan firman Tuhan, umumnya gitu, bagi orang dunia, orang awam,
kita dianggapnya aneh, otomatis kita dicemooh, kita dihina, bahkan di firman yang lain Tuhan katakan kita bisa dijijikkan orang gitu. Jadi waduh, ini orang aneh banget tuh, jangan deket gitu. Tuhan ngerti itu. Nah itu Tuhan kategorikan orang yang dicemooh, dihina, dijijikkan orang itu adalah orang tertindas. Ya kita-kita gitu, kita-kita yang berani melakukan firman Tuhan karena kita sudah mengenal dan mengerti akan Tuhan gitu, bagaimana. Dan kita tidak pernah takut melakukan firman Tuhan. Karena apa? Karena ada roh Tuhan yang di dalam kita gitu. Kalau tanpa roh Tuhan di dalam kita, kita tidak akan mampu gitu ya untuk melakukan firman yang Tuhan inginkan itu. Perintah dan peraturan itu pasti kita nggak mampu. Jadi Tuhan tahu itu, kita tertindas waktu belajar mengenal mengerti akan firman Tuhan. Kita juga tertindas dalam saat melakukan firman Tuhan. Dan Tuhan janji bahwa Tuhan yang akan temanin kita gitu dalam ketertindasan kita, dalam bentuk roh Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah sampai kita berhasil, sukses, kita dapatkan keselamatan akhirat dan kita mendapatkan kesuksesan duniawi. Nah di situ kita akan bersorak-sorai. Nah waktu kita mengalami seperti itu, akhirnya kita menjadi saksi-saksi hidup gitu, bahwa di dalam kehidupan kita itu ada Tuhan. Nah Tuhan bawa kita seperti ini, sehingga orang-orang yang belum mengerti akan firman Tuhan, orang akan ikut gitu. Ini dalam firman-Nya dikatakan seperti itu. Nah tapi kalau waktu saya dapat impresi ini, saya jalankan dalam realita kehidupan saya. Coba nanti saya bacakan satu-satu. Ini di catatan saya tetap notes-nya itu, pada waktu Tuhan berkenan, Tuhan akan pulihkan kita gitu. Notes-nya sama, jadi saya bikin sama aja biar gampang ingatnya gitu. Nah ini kejadiannya pada waktu Tuhan akan pulihkan kita dengan caranya sesuai janji-janji yang sudah dituliskan dalam firman-Nya. Nah ini, jadi pada waktu Tuhan akan pulihkan. Tapi kalau belum waktu Tuhan, ya Tuhan tidak akan pulihkan gitu. Ya, Tuhan akan pulihkan kita dengan caranya sesuai janji-janji yang sudah dituliskan dalam firman-Nya. Jadi janji Tuhan kan mudah terbaca gitu. Apabila kita mau mengenal mengerti firman Tuhan, itu janji Tuhan kan real gitu, tertulis gitu. Jadi sudah berbentuk kitab suci, itu sebuah janji Tuhan. Di situ juga disertai dengan perintah peraturan Tuhan, dan di situ juga tergambar rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Jadi sudah satu kitab itu komplit gitu. Kita tahu bahwa ada janji-janji di dalam kitab suci itu gitu. Nah cuman kan kapan kita bisa tuai itu gitu? Ya setelah waktunya Tuhan gitu. Kalau waktunya Tuhan tiba, ya akan kita tuai. Nah tapi kan untuk seperti itu kan kita butuh proses pulihkan. Jadi bagaimana kalau dalam hal ini kan bagaimana Tuhan pulihkan kita gitu. Nah untuk waktu Tuhan pulihkan kita butuh proses gitu. Nah proses pulihkan kita untuk buktikan kepada orang-orang yang belum mengenal dan mengerti firman bahwa Tuhan ada melalui kesaksian hidup kita yang menyatakan pemeliharaan dan kecukupan walau dalam kesesakan gitu. Nah ini proses pemulihan itu seperti itu gitu. Jadi dalam proses pemulihan itu kita kan tetap mengalami, ya itu yang tadi dikatakan, bisa dicemooh, bisa dijijikkan, bisa dihina gitu. Nah ini yang Tuhan ibaratkan kan tertindas gitu. Nah tapi waktu kita dalam kondisi tertindas pun, dalam kesesakan pun, tetap Tuhan piara kita gitu. Nah ini akan menjadi kesaksian buat orang banyak, buat orang awam, buat orang dunia, bahwa kok orang ini bisa tenang aja gitu. Ya dalam kondisi sulit kayak apapun juga, sesak kayak apapun juga, tertindas kayak apapun juga, ini orang bisa tenang aja gitu. Nah sebaliknya, kalau memang saat itu mendapatkan satu hal yang menggembirakan, orang ini tidak jumawa juga gitu, biasa aja gitu. Jadi adem-adem aja gitu. Kenapa? Karena pengenalan pengertian akan firman Tuhannya sudah lebih jauh lebih tinggi, jauh lebih besar, jauh lebih dalam, jauh lebih luas dibanding orang awam, orang dunia pada umumnya gitu. Jadi beda pengertiannya. Karena orang yang sudah mengerti akan firman Tuhan, dia tidak pernah akan rindu atau tidak pernah akan punya target bagaimana dia sukses di dunia yang fana sekarang ini gitu. Pasti tidak akan seperti itu gitu.
Karena mereka sudah keburu tahu bahwa yang namanya dunia fana ini adalah hanya proses gitu. Bagaimana kita memproses iman kita gitu, bagaimana level iman kita setinggi apa, dan seberapa dalam pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan gitu, dan seberapa karib gitu, seberapa kita mengandalkan roh Tuhan yang ada di dalam kita. Nah ini dunia fana itu adalah proses hanya untuk itu saja. Nanti hasilnya justru adanya di alam akhirat. Tapi kalau orang yang belum mengenal, belum mengerti firman Tuhan, mereka tidak mikir seperti ini. Mereka mikir bahwa dunia fana ini adalah parameter akhirnya gitu. Padahal kalau buat dari kacamata rohani, dari kacamata Tuhan, dunia fana ini adalah cuman proses aja, bukan tempat akhir kita gitu. Tempat akhir kita cuma di akhirat aja, cuma antara neraka atau surga, cuma gitu saja gitu. Nah Tuhan ada di surga, Tuhan pengen kita semua masuk dalam surga. Itu jadi balik lagi, kalau pakai bahasa rohani yang tertindas, kalau pakai bahasa saya sehari-harinya mungkin kesesakan. Orang yang kesesakan, orang tertindas tidak sampai bagaimana, tetap aja tenang aja, karena orang yang tertindas tersebut yang mengenal, yang sedang belajar mengenal, mengerti akan firman Tuhan, tetap ada pelindungan Tuhan di dalam situ, ada kecukupan yang Tuhan sediakan untuk orang yang sedang belajar mengenal dan melakukan belajar mengerti, mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Selama proses pemulihan kita tidak pernah kekurangan, karena Tuhan selalu memberi kecukupan dan perlindungan dalam hadapi segala permasalahan, serta mengajarkan pengenalan dan pengertian, serta ajak kita untuk berani lakukan firman Tuhan gitu. Nah ini yang tadi saya katakan sebelumnya kan, bahwa memang kalau kita mau belajar mengenal, mengerti firman Tuhan, kita belajar berani melakukan firman Tuhan, ya ada jaminan seperti itu gitu, bahwa kita hidup ya selalu dalam kecukupan, meskipun kita nggak ngomong bicara kelimpahan ya, karena Tuhan takut banget gitu kalau kita belum benar beri kita kelimpahan, itu takutnya jadi malah kacau. Target Tuhan kan pengen menyelamatkan kita, bukan menyukseskan secara duniawi kita gitu. Jadi Tuhan tetap waktu dalam proses pengenalan, pengertian, melakukan firman Tuhan ini, Tuhan cuma janji kecukupan saja gitu. Bagaimana Tuhan cukupi kita dan lindungi kita gitu. Nah dalam kondisi proses pemulihan ini, Tuhan justru ajarkan kita bagaimana meningkatkan pengenalan, pengertian dan keberanian kita untuk melakukan firman Tuhan. Ini proses pemulihan inilah yang kita sebut tadi proses iman atau proses pendalaman soal pengenalan dan pengertian akan perintah peraturan Tuhan di firman-Nya tadi gitu. Nah ini jadi satu, bagaimana meningkatkan level iman kita. Yang kedua, bagaimana mendalami gitu pengenalan pengertian akan firman Tuhan. Jadi dua, di dunia ini, di dunia fana ini, kita diproses Tuhan untuk itu. Lewat apa? Lewat masalah gitu. Lewat masalah. Nah ini nanti kalau kita udah bisa lulus ngebereskan ini, ya Tuhan pulihkan gitu. Pulihkan kita, karena Tuhan menjadi tidak ragu, kita pasti terselamatkan, dan kita ya akan mendapat paket janji Tuhan bahwa akan ditambahkan kesuksesan duniawinya gitu. Tuhan tahulah orang pada umumnya bagaimana sih, sebatas tidak kitanya jadi berbalik mencintai harta tahta gitu kan, atau nafsu kita gitu kan, batasnya cuma itu aja gitu. Pada waktu Tuhan beri pemulihan, maka Tuhan akan membuat solusi permasalahan yang ada teratasi, sehingga hidup kita dapat berjalan, bahkan Tuhan akan kembangkan. Jadi waktu saatnya Tuhan telah tiba gitu, Tuhan itu tahu-tahu ujuk-ujuk, kalau orang-orang Jawa bilang ujuk-ujuk, tahu-tahu gitu, serentak ya Tuhan akan mencarikan solusi gitu. Jadi solusi yang tadinya dibikin ribet dengan permasalahan, oleh Tuhan dipermudah gitu, gampang banget ngatasinya. Kita menemukan jalannya, bahkan tidak cuma berhenti di situ gitu, kita malah dikembangkan oleh Tuhan. Jadi kalau tadinya kita misalnya ada 10 masalah, bermasalah, dicarikan jalan sampai 10 masalah itu selesai, sampai jadi sukses gitu, sampai berhasil. Nah Tuhan malah tambahkan lagi, kembangkan lagi keberhasilannya, bukan 10 gitu, mungkin bisa 100, bisa 1000 gitu. Karena Tuhan ingin kembangkan kita, asal kita sudah benar-benar mengalami proses pemulihan, dalam arti kata kembali ke melakukan firman tadi gitu. Tapi kalau selama pemulihan kembali melakukan firman Tuhan belum terjadi, Tuhan ragu, Tuhan pasti tidak beri
beri jalan, Tuhan tidak akan kembangkan gitu ya. Tuhan akan keep seperti itu saja gitu. Tinggal adu sabar dengan Tuhan. Saya pikir tidak ada lah yang bisa lebih menang dari Tuhan adu sabar gitu. Tuhan kan maha sabar gitu. Kita orang yang nggak bisa. Tuhan itu maha setia, kita itu nggak setia gitu. Jadi rasanya kita mesti tetap surrender aja di Tuhan, lebih simpel dan lebih gampang, lebih bebannya lebih ringan dan enak gitu. Lebih baik seperti itu. Kita lepaskan beban-beban kita pasrah Tuhan saja gitu. Tuhan akan datangkan orang-orang yang takut akan Tuhan dari manapun juga gitu, untuk membantu menjalankan dan mengembangkan hidup kita. Jadi apabila kita sudah mengalami proses pemulihan, kita sudah dalam track yang benar gitu, dalam jalan yang benar, ya Tuhan akan datangkan gitu teman-teman kita sebagai tim kita untuk membantu membantu membesarkan usaha kita, menjalankan usaha kita, mengembangkan usaha kita gitu. Ya untuk kita semaksimal mungkin gitu. Karena buat Tuhan apabila kita sudah mengenal dan mengerti akan kebenaran, Tuhan pengen kita limpah kok, bukan tidak gitu. Tuhan pengen kita limpah. Cuman kelimpahan yang kita nanti peroleh bukan untuk kelimpahan harta tahta, nafsu seperti itu, bukan untuk karena kita mau menyimpan harta, bukan karena kita pengen tahta, bukan karena kita pengen penuhin, nikmatin semua nafsu dunia, bukan itu gitu. Kita akan ada pengertian bahwa bagaimana dengan kelimpahan yang kita peroleh itu, kita menjadi alat Tuhan untuk bagaimana supaya yang lain bisa diselamatkan gitu. Sasarannya cuma itu kok. Dan kita sudah tidak ingin apa-apa, kita cuman pengen bagaimana kita bisa setinggi mungkin, sedekat mungkin dengan Tuhan nanti waktu di alam akhirat. Nah itu kita perbuatkan dari sekarang, waktu kita hidup di dunia ini gitu. Parameternya kan 70-80 tahun kalau firman. Jadi kalau kita udah berumur lebih dari 55, awas waktunya udah dekat sekali kan. Kalau ke 70 tinggal 15 tahun, kalau 80 tahun tinggal 25 tahun. Kita masih ingat gitu apa yang kita lakukan 15-25 tahun yang lalu. Kita mesti kadang-kadang renungi lah, ini sisa waktu kita tinggal sisa seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan gitu. Tuhan menyayangi orang-orang tertindas karena mau percaya dan mau belajar mengenal serta hidupkan Tuhan. Tuhan menyayangi orang-orang tertindas karena mau percaya dan mau belajar mengenal serta hidupkan Roh Tuhan untuk minta pengertian, juga berani melakukan perintah dan peraturan firman-Nya, sehingga kita hidup bersama serta dalam rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Nah ini yang Tuhan ingin seperti ini gitu. Jadi mudah-mudahan saya coba kasih sharing pagi ini seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang kok janji Tuhan belum digenapi, buru-buru dalam saat-saat ini ya kita mesti renungi, kita pereks diri bahwa Tuhan kan nggak mungkin salah gitu, Tuhan pasti benar. Jadi ya kita harus tahu gitu bahwa ada waktu Tuhan yang Tuhan tahu, karena kita nggak tahu gitu bahwa pada waktu Tuhan nanti benar-benar semua yang bermasalah itu akan tahu-tahu ketemu solusi gitu, bagaimana menyelesaikan, ketemu jalan untuk menyelesaikan semua masalah itu. Dan kalau sudah masalah-masalah sudah terselesaikan, sudah berhasil, nah Tuhan malah kembangkan lagi gitu, bagaimana kita mendapatkan keberhasilan dalam bentuk lain gitu. Ini jadi kita mesti sabar kali teman-teman kita, daripada kita menggerutu tidak keruan, nggak lebih baik waktu-waktu kita kalau memang kita masih percaya Tuhan, kita di mulut sering kali gampang ucapin kita mau percaya Tuhan, kita percaya Tuhan, kita hidup di dalam apa yang Tuhan mau gitu. Ya daripada kita menggerutu, lebih baik kalau menurut saya coba kita kenali lebih dalam, kita mengerti pengertian yang lebih dalam gitu, supaya kita bisa lebih tenang gitu. Dalam kondisi apapun juga kita akan lebih tenang dan kita akan lebih berani melakukan dan lebih percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin gitu. Mungkin begini teman-teman, pagi ini saya kasih sharing seperti ini. Oke, see you, bye bye. One minute to better life.
pengenalan dan pengertian firman serta peningkatan iman yang membuat kita makin percaya dan makin berani melakukan perintah-perintah Tuhan. Oke?